Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah yang spesial. Walaupun kita berbeda ruang dan tempat. Apapun masalah kita pada saat ini, apapun yang kita hadapi pada saat ini, permasalahan apapun, hanya satu jawabannya, Yesus. Ada amin? Haleluya. Yesus, padamu ku berseru. Engkaulah penolong hidup kami Tuhan. Hanya padamu Tuhan kami serahkan hidup ini. Percayakan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Oh Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan sama-sama. Yesus, padamu ku berseru. Engkaulah penyelamat kami Tuhan.
Haleluya Tuhan. Biarlah mulut kami terus menerus memuji-Mu Tuhan. Puji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. jawaban atas hidup kami. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Kau kuduskan telinga kami, Kau kuduskan hati kami, Kau kuduskan pikiran kami Tuhan. Agar setiap taburan yang Engkau taburkan melalui hamba-Mu Tuhan, firman itu Tuhan, boleh tertanam dan berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu ada pada kami Yesus. Biarlah firman itu menjadi rema untuk kehidupan kami. Jangan lupa Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau kuduskan, Kau sucikan, agar setiap apa yang keluar dari mulutnya itu adalah kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Tuhan kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasihi. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan yang indah pada saat ini kita kembali mau menerima akan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat ini dengan tema kebangkitan Yesus memulihkan harapan kembali. Setiap orang tentu
mempunyai harapan dalam kehidupannya. Tanpa memiliki harapan dalam hidupnya, orang tidak akan memiliki semangat, gairah dalam hidupnya. Namun seringkali apa yang diharapkan hidup manusia, kalau tidak menjadi kenyataan, kalau itu sudah hilang, tentu akan menjadikan hidup menjadi kecewa dan menjadi putus asa. Demikian pun juga yang dialami dalam kehidupan murid-murid Yesus. Berita kematian Yesus disalib seolah-olah membuat harapan hidupnya telah hilang. Kalau kita membaca dalam surat Injil Lukas pasal 23 ayat 46. Maka dalam ayat ini katakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jadi saudara, ayat ini dikatakan berita kematian Yesus disalib membuat hidup murid-murid Yesus tidak ada lagi harapan dalam kehidupannya. Padahal kita lihat Yesus mati tidak untuk selama-lamanya, tetapi dia akan bangkit. Kalau Yesus dia tetap mati dalam kubur, maka kita tidak perlu untuk percaya. Bahkan Paulus dia katakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan Injil. Sia-sialah juga iman kamu kepadanya. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Nah saudara, jadi di sini kita lihat suatu kebangkitan Yesus adalah berita yang sangat luar biasa. Sebab tanpa Yesus dia bangkit, sia-sia kita percaya. Kenapa? Karena kita masih tetap hidup di dalam suatu dosa dan kita akan ada di dalam suatu kebinasaan. Tapi kita melihat firman Tuhan katakan bahwa Yesus dia sudah bangkit dari kematian. Berita kebangkitan Yesus telah memberi harapan kembali. Dalam suratan 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dikatakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi saudara, dalam hal ini dikatakan bahwa kebangkitan daripada Yesus telah memberikan harapan hidup kembali. Harapan apa yang akan kita peroleh? Yang pertama, masa depan yang pasti. Di mana saudara, Yesus dia bangkit. Dia memberikan suatu pengharapan hidup yang pasti. Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, Tuhan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau saudara kita lihat kenyataan hidup pada hari-hari akhir ini. Di mana saudara kita lihat banyak orang-orang yang menjadi kecewa, yang menjadi susah oleh sebab keadaan dunia sekarang ini. Di mana imbas daripada virus corona. Orang-orang susah, orang-orang dia itu dalam kehidupan yang semakin sulit. Seolah-olah harapan hidup mereka itu sudah mati. Tidak ada lagi harapan dalam hidupnya. Tetapi saudara kita lihat kebangkitan Yesus yang memulihkan setiap apa yang menjadi harapan dalam hidup kita. Sebab itu kita tidak perlu takut. Sekalipun keadaan dunia semakin sulit, keadaan semakin tidak menentu.
Tetapi dalam Yesus ada pengharapan yang pasti. Dia sanggup memberi harapan dalam hidup kita. Itu saudara harapan yang pertama, masa depan yang pasti. Jadi tidak kita ragu, tidak perlu kita khawatir menghadapi kehidupan. Kalau kita boleh memiliki Yesus yang sudah hidup, Dia pasti menjamin dalam hidup kita. Kita tidak perlu khawatir, takut dalam hidup ini. Yang kedua, hidup dalam kemenangan. 1 Korintus 15 ayat 57. Di sana katakan bahwa Yesus sudah menang dari kematian. Kalau saudara Yesus dia sudah menang dari kematian, berarti Yesus telah mengalahkan segala maut, segala kesusahan, segala sakit penyakit. Sedemikian yang kita hadapi dalam hari-hari akhir ini. Di mana kita melihat banyak akan suatu penyakit yang menakutkan. Memang hidup dalam dunia dikatakan kita berperang. Ayub 7 ayat yang pertama. Tetapi saudara, kalau kita boleh memiliki Yesus yang hidup, Dia sanggup memberikan kemenangan. Dia sudah kalahkan setiap akan musuh-musuh dalam hidup kita. Sakit, penyakit, penderitaan, semua itu dikalahkan. Oleh sebab Yesus sudah bangkit, Dia sudah menyatakannya. Juga dalam hidup kita, dalam kita menghadapi keadaan dunia sekarang ini, virus yang ditakutkan, yang meresahkan. Tapi kita percaya, kita pasti menang. Kita pasti bisa mengalahkan. Kita bisa untuk kita menghadapi dengan kekuatan daripada Tuhan. Dan itulah harapan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Namun saudara, kita lihat siapakah yang akan memperoleh hidup yang penuh harapan ini. Saudara adalah dikatakan syarat untuk memperoleh harapan dalam hidup kita. Saudara harus percaya firman Tuhan. Dan yang kedua, kita harus mengalami kuasa kebangkitannya. Kita harus percaya firman Tuhan. Ya dan amin. Tidak ada yang mustahil. Orang yang percaya akan firman Tuhan, pasti dia akan mengalami suatu hidup yang dipulihkan. Hidup yang memiliki masa depan, harapan hidup yang pasti, dan hidup di dalam suatu kemenangan. Bahkan Paulus katakan dalam Filipi 3 ayat 10a, yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan. Untuk kita bisa mengalami hidup di dalam suatu yang penuh kemenangan, hidup masa depan yang penuh segala akan keberhasilan, kita harus percaya kepada firman Tuhan. Kita harus hidup tetap di dalam kuasa kebangkitannya. Artinya kita harus tetap ada di dalam kuasa Tuhan. Maka kita akan bisa mengatasi, kita bisa menikmati janji-janji daripada Tuhan. Itu sebabnya jangan kita ragu, jangan kita merasa takut. Sekalipun kita boleh menghadapi masa yang sulit, virus yang bekerja, yang ditakuti. Tapi Yesus dia sudah kalahkan. Dia sudah memberi kekuatan, kemenangan bagi orang yang percaya. Pasti kita akan memperoleh suatu akan perlindungan, pertolongan, bahkan hidup yang dijamin dipelihara oleh Tuhan. Amin. Kita sama-sama tundukkan kepala, masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur buat segala kebenaran firman-Mu. Engkau Tuhan yang sudah bangkit dari kematian, Engkau yang sudah Tuhan menang dari segala persoalan, dari segala sakit penyakit. Bahkan Engkau yang boleh Tuhan memberi harapan dalam hidup kami. Sebabnya Tuhan, kami tidak akan takut, kami tidak ragu, sebab kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah menang. Biar itu boleh menjadi bagian di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau lawat jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau sendiri yang boleh memberikan iman percaya yang teguh. Tetap Tuhan ada dalam Engkau.
Sehingga di dalam hidupnya memiliki masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang diberkati, bahkan hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Kau berkati bangsa kami, Tuhan lawat, Tuhan berikan damai sejahtera-Mu. Engkau Tuhan yang boleh melindungi, Engkau yang boleh menolong dari segala persoalan yang ada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pengumuman gereja pekan ini. 1. Untuk ibadah-ibadah yang biasanya dilakukan baik mingguan atau ibadah tengah minggu masih kita tiadakan dan tetap merupakan ibadah online. Hanya saja ada tambahan, tiap hari Sabtu jam 19.00 kita akan bersama-sama menyatukan hati dalam doa bersama secara online. Kedua, pada saat mengikuti ibadah online yang tersedia, kami mengharapkan saudara-saudara sekalian untuk mengajak teman atau tetangga terdekat untuk beribadah bersama-sama. Ketiga, usahakan tetap ada komunikasi dengan sesama jemaat dan pengurus gereja. Keempat, bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan atau persepuluhan bisa ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 0374 340 723 atas nama Nyo Jong Bi. Nanti bisa dilihat kembali, diputar kembali untuk nomor rekeningnya. Sekian pengumuman, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, tentram damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dengan persekutuan Roh Kudus, tinggal tetap memimpin, menyertai, menopang, memberkati kita semua, mulai saat ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.